Sahabat Muslim yang beriman, dimanapun berada, berjumpa kembali di channel Imam Saroni. Kali ini, mari kita dengarkan kisah-kisah para nabi dan rasul. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur suwun. Nabi Idris alaihi wassalam. Nabi Idris as merupakan keturunan dari Kabil dan Iklimah, putra dan puteri Nabi Adam as. Kepada keturunannya inilah Idris ditugaskan Tuhan, mengajak kepada kebenaran. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu, lewat malaikat Jibril, ketika berumur 82 tahun, tak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Idris Hurmuz al-Haramisah, yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu Kabil ini. Ada yang menyebut daerah Munaf, Mesir, namun ada pula yang menyebut Babilonia. Yang pasti Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Syits putra Adam as. Kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, kisah Idris, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Qs. Maryam, 56-57. Idris menurut riwayat dalam hadis Bukhari adalah kakeknya Bapak Nuh alaihi wassalam, berarti Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Adam, mengingat Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Adam alaihi wassalam. Kelebihan Nabi Idris alaihi wassalam. Nabi Idris as memiliki beberapa kelebihan alias mukjizat dari Tuhan. Pertama, dia manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah SWT memberikan 30 sahifah alias suhuf lembaran-lembaran ajaran Tuhan, berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan mulai dari merancak merawat kuda, ilmu perbintangan falak, sampai ilmu berhitung alias matematika. Ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah SWT yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Syits, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta, yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Keempat, Nabi Idris as ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Idris yang haus akan ilmu pengetahuan sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Tuhan, dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni. Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Kabil Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan Asadul Usud alias singa di atas segala singa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kaumnya, Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Kabil, Idris menandaskan, iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu wahai kaumku, kata Idris, peganglah tali agama Allah. Beribdalah hanya kepada Allah, bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal saleh dan kebaikan, zuhudlah di dunia dan berlaku adil, mengerjakan salat sesuai dengan ajaran Tuhan, berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum papa dan kaum yang ditimpa kemalangan. Selain itu, Idris juga selalu menyatakan beberapa pesan kebajikan. Pertama, salat mayit lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan, tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Ketiga, sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas, untuk salat, puasa, maupun menaati semua perintahnya. Keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa kurani. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Keenam, kehidupan hendaknya diisi hikmah kebijakan, Ma'al Anbiya, fil Quranil Karim, 78.